وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam yang sejuk indah ini Allah masih kumpulkan kita dalam suasana thalabul ilmi, suasana yang amat sangat penting, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak motivasi dari Rasulullah SAW agar kita lebih banyak beraktivitas seperti ini. Misalnya Rasulullah bersabda, siapa saja yang melakukan perjalanan menuju ilmu, man salaka tariqan bil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semua makhluk langit, makhluk bumi, bahkan binatang yang ada di dasar laut bertasbih dan beristighfar kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Malaikat membentangkan sayapnya karena ridha lantaran ada orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini mendapatkan banyak keutamaan, asal jangan ngantuk saja. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ittiba' Rasul. Mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu muliakan, tema kita ini adalah memfungsikan masjid sebagai tempat ilmu dan ibadah. Biasa kita berhadapan dengan metode dan cara, di antaranya bagaimana kehadiran masjid kita ini banyak didatangi oleh penuntut ilmu, atau bagaimana masjid yang ada di perusahaan kita itu semua karyawan sholat jamaah di situ. Biasa begitu pertanyaannya. Saya sebelum kepada sini, alangkah baiknya kita memperhatikan nasihat guru kita. Ini nasihat ini saya ambil dari perkataan Allah yarham Ustaz Syuhada Bahri, guru kita semua. Kalau mungkin ikhwan tahu kali ya, dulu kalau nggak salah dia penasihat BKN apa? Nasihat Toyota ya, kira-kira gitu. Betul, penasihat.
saya lama bersama beliau. Dan digabungkan dengan nasihat Allah yarham Ustadz Muzayyin Abdul Wahab. Nah, beliau juga guru kita, dan Allah sempat memberikan amanah kepada saya menjadi asisten beliau dalam materi kuliah manajemen masjid pada masa itu. Waktu saya masih muda. Sekarang mudah-mudahan masih belum tua. Temanya sederhana, bagaimana kita sebagai pengurus masjid ini berbenteng di hati jamaah. Jamaah senang sama kita. Kalau mungkin posisi kita adalah dai, bagaimana dai ini, kita sebagai dai berbenteng di hati para jamaah. Nah, agar hati kita, agar hati orang senang sama kita, rindu dengan perkataan kita, ingin bergabung dengan program kita, maka kita sebagai pengurus masjid, sebagai asatidz, baik dia imam maupun khatib, atau bahkan jamaah, dia harus memiliki 4 hal. Ini kunci. Program kita ingin berhasil, walaupun mungkin ketika dibandingkan dengan tempat yang lain kayaknya biasa-biasa saja, tapi yang biasa itu bisa merubah orang. Apa 4 hal itu? Pertama, semua kita pengurus masjid ini menjaga nawaitu, menjaga niat, menjaga keikhlasan. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta nasihat singkat dan pendek. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis ini. Kata Aisyah, man iltamasa ridallahi bisaqatin nasi ridallahu anhu arda anhun nasa. Kalau kita melakukan apa saja yang tujuannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin orang lain tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, maka Allah ridho dan Allah akan jadikan hati orang pun ridho dengan semua yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, waman iltamasa ridhon nasi, kalau gelagat, gerak-gerik program kita tujuannya untuk nyenengin orang, sementara bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti murka dan Allah akan jadikan hati orang tidak senang sama kita. Ini kunci. Kita sebagai DKM, kita sebagai dai, maka kunci pertama adalah ikhlas. Boleh orang setuju dengan pendapat kita, boleh turun naik jumlah yang hadir di pengajian yang kita programkan, tapi kita jangan sampai surut lantaran itu semua. Karena ikhlas itu bukan gara-gara banyak yang ikut kita ikhlas. Ketika orang sedikit ikut kita malah bergoncang hatinya, bukan. Ikhlas itu banyak dan sedikit sama. Yang penting kita istiqomah. Dan semakin tinggi keikhlasan kita, maka menunjukkan iman kita ini kuat. Iman yang tepat, nanti kita akan sampaikan tuh.
Iman yang tepat ini, iman yang tinggi ini akan melahirkan keikhlasan. Kalau kita ikhlas dalam menjadi pengurus DKM misalnya, maka kita punya kekuatan spiritual namanya, yang orang gak akan mampu mengalahkan kita. Kuncinya ikhlas. Para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu' beliau berkata bahwa al-iman yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini terus bertambah lantaran kita taat. Iman itu bisa berkurang kalau kita banyak berkecimpung di dalam maksiat. Jadi iman kita jaga, iman tinggi, keikhlasan makin tinggi. Dan kita harus yakin semakin ikhlas kita sebenarnya membuat kita kaya. Ini tadi yang saya sampaikan itu. Orang yang niatnya benar dalam mengurus masjid itu, dia akan kaya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrah li ibadati, hendaklah kalian ini meluangkan waktu kalian untuk ibadah semua karena Allah. Amla'u sadraka ghina wa ashuddu faqraka, aku akan penuhi dada kalian dengan kekayaan. Sebaliknya, kalau kalian tidak ikhlas, kalau kalian tidak luangkan waktu, bahkan ibadah kita ternodai karena riya dan seterusnya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaktu yadaika syughlan wa lam asuddu faqraka, aku penuhi kalian dengan kesibukan dan tidak akan ditutup kemiskinan dan kefakiran kalian. Ini orang yang niatnya benar akan kaya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pengurus masjid ini atau kita para asatidz, imam dan khatib ini harus punya akhlak yang menarik, akhlak yang bisa diteladani. Saya sering mengutip perkataan Haji Muhammad Yunan Nasution. Beliau ini dulu adalah ketua masjid se-DKI Jakarta dulu. Dia mengatakan begini, dai, para pengurus masjid ini, dia seperti musafir yang lagi berjalan dari tempat satu melewati hutan yang luas, yang di sana ada duri, ada binatang yang gigitannya biasa, bahkan gigitannya berbisa. Maka dia harus punya napas panjang untuk lari kencang. Kalau nggak lari kencang, kena dia, digigit oleh binatang dia. Lari kencang tapi napasnya pendek, nggak bisa juga dia. Maka napas panjang itulah akhlak. Jadi kalau kita ingin langgeng di hati umat, di hati jamaah, punyalah nafas yang panjang supaya orang selalu terpikat dengan kita. DKM harus baik lisannya, elok sikapnya, dan melahirkan cinta. Syekh Al-Utsaimin berkata kepada para imam, para khatib, dan kepada para jamaah,
amiluhum bil akhlaqil hasanah bil qawli wal amal. Mungkin juga kepada keluarga lah kalau dalam bahasa kita, kepada istri, kepada anak. Kita pergauli orang-orang itu dengan akhlak baik perkataan kita dan perbuatan kita. Dan standar akhlak ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manakala kita mencintai, kita sama persis dengan mencintai orang lain. Kita kepingin jamaah disiplin. Kenapa kita gak berpikir bagaimana teman-teman kita yang karyawan juga jamaahnya disiplin? Kita yang konsisten hadir di majelis ilmu hari Kamis itu, kita harus berpikir bagaimana teman-teman kita juga ikut terlibat dalam pengajian hari Kamis. Jadi dia mencintai dirinya persis mencintai orang lain. Dan akhlak yang menarik itu agar hati orang terpikat dengannya, kata Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, pertama dia huwa bastul wajhi. Jadi ketua DKM atau pengurus masjid ini, dia harus punya wajah yang sering tersenyum. Nah, kira-kira kalau DKM di sana sering tersenyum apa sering manyun? Nah, ini penting nih. Yang kedua, wa badlul ma'rufi. Pengurus DKM ini dia gampang membaur bersama jamaah. Yang ketiga, waqaful adha. Setiap perkataan DKM juga gerak-geriknya itu membuat orang senang, nggak pernah membuat orang tersinggung. Nah, kira-kira kalau tiga hal ini masuk kategori kayak kita. Halo, pengurus DKM. Wajahnya senantiasa ceria, kemudian membaur bersama jamaah. Yang ketiga, nggak pernah nyakitin orang. Gimana? Insyaallah, masya Allah, luar biasa ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengurus masjid harus punya ilmu. Ilmu yang prioritas. Ilmu prioritas itu adalah ilmu tentang agama. Karena kita pengurus masjid. Pengurus masjid harus bisa meraih gelar Rabbaniyun. Rabbaniyun, kalau kita lihat perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pertama dia punya ilmu, yang kedua dia mengamalkan ilmu, yang ketiga dia menyampaikan ilmu, yang keempat dia bersabar setelah ilmu. Itu namanya Rabbaniyun. Jadi pengurus masjid ini nggak boleh sampai ketika pada tahapan menyampaikan orang misalnya menolak, dia bilang orang disuruh kok nggak mau ya. Nah, itu salah itu. Belum sampai kepada derajat Ar-Rabbaniyun. Ar-Rabbaniyun itu dia kalau dia sudah menyampaikan, ada mungkin resiko, ada orang menerima, ada orang yang tidak menerima, maka kita adalah sabar saja. Itu namanya Ar-Rabbaniyun. Saya sering mendapatkan keluhan orang, Ustaz, saya ini kan udah lama berdakwah, program kita udah lama jalan, tapi yang ikut cuma itu aja. Ayo jadi Rabbaniyun. Banyak sedikitnya orang kita jalan. Dan kalau jadi DKM itu jangan sampai off belajar. Kalau berhenti belajar berarti berhenti menjadi DKM yang sukses. Biar jamaah mungkin berat untuk belajar, tapi kita terus DKM nggak perlu absen dalam belajar. Saya mau cerita satu hal. Dulu saya punya mahasiswi semester 6, semester 7 ya, punya anak, mau melahirkan. Jadi suaminya itu sekretaris saya.
kemudian istrinya, jadi masa mahasiswa kita. Nah, istrinya itu namanya semester 6, semester 7 kan masa-masanya untuk menyusun skripsi. Dan dia bergabung di lembaga kita, namanya lembaga tahsin dan tahfidz Al-Quran. Dia bilang, Ustaz, saya mau off sebentar. Kemudian saya nggak jawab sebenarnya, tapi yang jawab itu suaminya, karena dia ngomong dekat saya, tapi ada suaminya juga. Apa yang berhenti? Ini satu, sibuk ngurus skripsi, yang kedua persiapan lahiran. Kira-kira gitu bahasanya. Apa kata suaminya? Bukankah Rasulullah berpesan 2 hal? Sebaik-baik kalian adalah belajar atau mengajar. Jadi nggak ada istilah kita ini, udahlah aku berhenti ngajar aja, atau udahlah aku absen, nggak usah belajar saja. Nggak ada begitu dalam sejarah. Kalau nggak ngajar, belajar. Kalau nggak belajar, ayo ngajar. Dan kalau kita ngajarin jamaah, dalam bahasa sederhananya harus ada dalilnya. Jadi kalau memang ini ungkapan para ulama ya, jangan menggaruk kepala kecuali kalau ada dalilnya. Pokoknya nyampaikan ke orang harus ada dalil. Yang terakhir, pengurus DKM ini harus ngerti, bisa membaca pukul berapa sekarang. Dia harus membaca kondisi jamaah, membaca kondisi karyawan, dan proporsionallah serta profesionallah dalam buat program. Lakukan yang tepat dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini program kita insya Allah akan berbenteng di hati jamaah. Bapak Ibu Allah muliakan, kita memasuki tema tentang masjid sebagai tempat ilmu dan tempat ibadah. Ada paradigma yang saya menemukan masih ada seperti hari ini. Kata mereka, masjid itu kan masjid. Sekolah ya sekolah, jangan dicampur adukkan. Masjid itu tempat ibadah, sekolah itu tempat belajar. Nah, ini paradigma. Sampai sekarang masih ada begitu. Sehingga kalau ada orang belajar di masjid, sebagian mereka mengatakan kalau belajar itu di sekolah, bukan di sini. Nah, ini paradigma yang masih ada. Nah, peran masjid dalam bahasa saya itu adalah 3 in 1. Jadi bagaimana kita para asatidz, imam dan khatib, juga pengurus DKM memerankan masjid 3 sekaligus. Pertama, masjid itu adalah tempat ibadah. Jadi pembinaan pribadi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di situ ada atasan, ada bawahan, ada karyawan, semuanya lah ada di situ. Miskin, kaya, atau mungkin orang biasa. Jadi jadikan masjid sebagai masjid, tempat ibadah. Yang kedua, kita harus memerankan masjid sebagai sekolah, sebagai kampus. Tentu materinya agak diluaskan. Yang kita harapkan dengan peran masjid ini menghasilkan para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di era disrupsi digital dan teknologi. Apalagi hari ini kan kita serba HP, serba IT. Saya kira masjid berperan di sana. Yang ketiga,
bagaimana kita pengurus ini memerankan masjid sebagai pesantren. Yang kita harapkan dari program ini nanti, lahirlah ulama, lahirlah para pakar, para asatid, para ahli dalam bidang ulumuddin. Jangan hanya tempat ibadah saja, atau sebaliknya jangan pesantren saja. Kalau kita menggabungkan peran masjid dalam 3 hal ini, bahasa saya ini adalah mesin besar. Mesin besar. Dia, masjid itu akan mampu menjadikan dirinya, menjadikan masjid sebagai lembaga risalah pencetak umat yang beriman, berilmu, beramal, berakhlak mulia. Kalau kita memerankan masjid 3 hal tadi itu. Dan perannya itu tidak hanya lingkaran perusahaan, tapi mewujudkan manusia beriman, bertakwa, berilmu, beramal, berakhlak. Dirinya pribadi masuk, kelompok orang lain masuk, di bidang apapun itu menyentuh, dari tingkat RT sampai ke yang besar, negara, nasional, internasional, dunia dan akhirat. Saya membahasakan masjid ini masjid besar. Dan kita berharap kita pemerannya, atau kita termasuk orang yang menjadi dibina oleh masjid, supaya kita bisa mengubah keadaan. Nah, dalam analisa kita, bahwa semua orang-orang besar itu lahir dari masjid. Saya sering mendengar cerita orang-orang Sumatera tuh, orang-orang Aceh ya. Saya tanya, dulu kamu waktu kecil gimana? Kata dia tuh, kalau laki-laki tuh semua tidurnya tuh di masjid, kecuali kalau perempuan di rumah. Ngapain di masjid? Ya selain tidur ya juga belajar. Itu kebiasaan orang-orang Sumatera itu. Kalau sekarang mungkin kita susah menemukan orang tidur di masjid ya. Susah. Nah, orang-orang besar zaman sahabat dulu juga lahir dari masjid. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan semua para sahabat itu semua disentuh oleh masjid. Maka tidak ada para ulama, tidak ada orang besar, tidak ada tokoh Islam lainnya kecuali mereka lahir dari masjid. Bapak ingin menjadi orang besar dan anaknya nanti juga jadi orang besar, maka seringlah bersentuhan dengan masjid. Dan ini adalah warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah menyampaikan kebenaran dari masjid. Bahkan mengutus Mus'ab bin Umair menjadi guru ngaji ke Madinah dari masjid. Bertolak untuk perang dari masjid, semua dari masjid. Maka betul kata Sidi Ghazalba bahwa kehidupan Islam ini berpangkal di masjid. Dan nanti akan hancur umat ini manakala orang enggak lagi mau ngurus masjid. Ikhwani, billah Allah muliakan. Ada perkataan Profesor Dr. A.M. Saifuddin. Ini beliau masih hidup orangnya ini ya. Kata beliau begini, semenjak awal kebangkitan Islam, masjid merupakan taman pendidikan. Taman pendidikan. Karena sesuai judul kita itu adalah masjid sebagai tempat ilmu. Di mana Rasulullah sendiri memberikan teladan di dalam membina dan mendidik para sahabat, semuanya itu di dalam masjid. Tradisi ini dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Maka nasihat Prof. A.M. Saifuddin, saat ini kita juga harus menjadikan masjid sebagai pusat ilmu dan pusat dakwah Islamiyah. Di pesan beliau. Jadi pusat ilmu, masjid sebagai pusat ilmu. Walaupun mungkin ini perlu perjuangan berat ya. Ya kita mungkin dalam skala perusahaan ya kita bisa menimbang dalam hal apa saja yang menjadi pusat ya. Kamu harus semuanya. Nah, bahasa saya karena masjid ini adalah tempat yang harus kita jadikan dia tempat ilmu, tempat belajar. Yang Rasulullah sendiri membahasakan sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Dan kita ini belum pernah melihat taman surga. Tapi Nabi mengistilahkan Riyadul Jannah, taman surga, terasnya surga kalau bahasa kita. Nabi berpesan, "Idza marartum biriyadil jannati," kalau kalian melewati taman-taman surga, "fartamu," maka singgahlah kalian dengan gembira. Namun juga taman surga, gak mungkin kita menangis di sana, gak mungkin kita bersedih di sana, pasti senang. Para sahabat penasaran bertanya, qalu wa ma riyadul jannah, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Qala, beliau menjelaskan, hilaqul dzikri, taman surga itu adalah kelompok atau halakoh zikir. Bahasanya halakoh zikir. Nah kita lihat tafsir hadis ini. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah kebiasaan apapun itu yang sifatnya ibadah, baik wajib maupun sunnah. Apa misalnya baca Quran, membaca hadis, belajar agama, ada sholat sunnah di sana, dan ini ada di masjid. Sebagian besar adanya di masjid. Baca Quran di masjid, membaca hadis di masjid, belajar agama sekarang banyak di masjid, rata-rata menggunakan itu semua. Maka pesan Nabi, mampir kita ke taman surga. Kalau ada itu, ada baca Quran, ada baca hadis, atau ada salat sunnah di dalamnya, maka kita dianjurkan untuk mampir ke situ. Karena itu adalah taman-taman surga. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama pada abad ke-7, beliau mengatakan, kullu ma takallama bihi lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amara bi ma'rufin wa naha 'anil munkari fa huwa min dzikrillah. Jadi pengertian zikir di sini apa? Kata beliau, adalah semua ungkapan lisan yang bernilai ibadah. Kemudian semua yang direnungkan dalam hati, tadabbur, tafakkur. Kemudian sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, ada proses KBM di sana, kegiatan belajar dan mengajar. Ada perintah untuk melakukan kebaikan dan ada larangan meninggalkan maksiat. Itulah namanya zikrullah. Kalau ada di masjid program seperti itu, berarti di sana ada Riyadul Jannah. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa majlis ilmu
Beliau mengatakan majelis ilmu bukanlah pengajian yang isinya sesuatu yang tidak ada landasan kuat. Itu bukan majelis ilmu. Dan yang saya maksudkan di sini majelis ilmu itu adalah majelis fikih, majelis yang berisi ilmu agama. Jadi kalau masjid kita mengajarkan sana, mengajarkan ilmu agama, berarti masjid kita termasuk apa? Riyadhul Jannah, taman surga. Siapa yang kepingin masjid kita bergelar taman surga? Yang keempat, kata Al-Khurasani, majlis zikir ini adalah majlis yang menjelaskan ini halal, ini haram. Ini cara membelinya halal, ini cara menjualnya halal, ini cara sholat begini, cara puasa begini, cara nikah begini, dan seterusnya. Kalau ada materi itu disampaikan di masjid, itu namanya Riyadhul Jannah. Jadi luas sekali Pak. Makanya saya berharap masjid kita ini poin-poin penting di 4 pendapat para ulama ini harus ada. Walaupun mungkin katakanlah kita nyicil tahun ini apa yang bisa, tahun besok tingkatkan lagi apa yang harus ditambah. Tapi kita upayakan 4 pendapat ulama ini, poin-poinnya ini harus ada di dalam masjid kita supaya lengkaplah Riyadhul Jannah. Kalau ada itu, maka siapa yang gak kepingin dia di dunia sudah mampir ke terasnya surga. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang disadur oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Mustadrak, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Wa man lam yadkhulha, siapa yang tidak masuk surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan mungkin bisa masuk surga akhirat. Ini kita sudah ada terasnya nih Pak. Ayo mampir ke teras. Mudah-mudahan nanti besok langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa taman surga kok dilewati, masuk saja. Ikhwan fillah Allah muliakan. Kalau kita kini di masjid, rekreasi di masjid, belajar di sana, walaupun materinya menurut kita kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi kita mendapatkan pahala haji. Jadi di masjid kita ada program hari Senin, hari Kamis. Pahala haji 2 kali berarti. Senin berangkat haji, Kamis berangkat haji. Kata Nabi yang mulia, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimahu, motifnya hanya ingin belajar saja atau dia kepingin ngajar. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah, haji. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat pahala haji plus dapat haji yang sebenarnya. Nah ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, kalau kita menggunakan masjid sebagai taman surga yang kegiatannya yang saya sampaikan tadi, maka keberhasilannya nggak akan bisa tertandingi. Mau ada program, ada lembaga apapun dan secanggih apapun, ilmunya setinggi apapun,
namun tidak bersentuhan dengan masjid. Saya ingat perkataan, kalau sekarang beliau sudah jadi Profesor Dr. Daud Rashid dulu, tapi saya ingat perkataan beliau ini. Kata beliau begini, setiap pendidikan yang tidak disentuh oleh masjid, meskipun dia dipandang sudah berjasa kepada peradaban, maka dia tetap dikatakan la ya'lamun, la ya'qilun, la yafqahun. Dikatakan sebagai orang ngerti, tapi dia gak ngerti sebenarnya. Dia orang paham, tapi gak paham. Kenapa? Karena tidak bersentuhan dengan masjid. Maka kata Muhammad Syadid, keberhasilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pendidikan tidak tertandingi sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan, membentuk masyarakat yang kuat, umat yang berakhlak, dan itu beliau awali dari masjid dan tempatnya di masjid. Ajarkan apa saja itu, tapi di masjid. Insya Allah akan melahirkan sebagaimana perkataan ulama ini, orang yang sangar dia menjadi lembut, orang yang keras dia akan lunak, orang yang selalu bikin masalah maka dia akan memberi masalah, memberi solusi. Orang yang mohon maaf biadab, dia menjadi beradab. Kenapa? Karena belajarnya dari masjid dan tempatnya di masjid. Banyak hadis-hadis tentang orang seperti ini. Misalnya tadi, malaikat mendoakan mereka, gitu ya. Malaikat membentangkan sayapnya untuk mereka. Banyak utamanya itu kalau orang sudah belajar di masjid. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, nanti kita sambil diskusi ya. Ternyata masjid ini adalah tempat belajar. Ada satu hadis yang muatannya itu, masjid itu tempat belajar dan waktunya itu sudah ditentukan dan materinya itu harus spesial di masjid itu. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-haqiqi fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Bahasa sederhana begini, mau enggak kamu kalau ke pasar setiap hari, tapi pulang dari pasar itu membawa 2 ekor onta yang bagus? Bapak pergi ke PT, ke perusahaan, berangkat pagi-pagi, pulang dari perusahaan itu bawa onta 2 ekor, mau nggak kira-kira? Hello, mau? Kalau yang nggak mau tuh mungkin dia nggak punya mobil untuk angkut onta mungkin ya. Jadi ini pertanyaan yang sederhana, motivasi Nabi. Mau nggak kalian ke pasar? Ke pasar itu tempat kerja, tempat berjual, tempat usaha. Pulang dari tempat usaha bawa onta 2 ekor. Satu onta sekarang berapa harganya? Anggaplah 30 juta. Sementara gaji kita ada yang 30 juta satu hari. Mungkin jadi jarang, sedikit. Apalagi 2 ekor onta berarti 60 juta. Mau nggak kalian ke perusahaan, pulang dari perusahaan itu bawa uang 60 juta? Gimana jawabannya? Mau? Saya juga mau. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawaban para sahabat, mau ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ataini min kitabillahi azza wa jalla." Kalau kalian berangkat ke masjid, nah ini masjid ini berarti tempat belajar masjid. Waktunya kapan? Pagi hari. Apa yang dilakukan di masjid dan di pagi hari itu adalah belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran. 2 ayat apa? Ada ayat pendek, ada ayat panjang. Tapi Nabi tidak mengatakan ayat pendek, ayat panjang. Hanya 2 ayat saja. Mau nggak kalian kalau pergi pagi-pagi ke masjid tempat belajar, waktunya pagi-pagi, dan yang dipelajari adalah Al-Quran, 2 ayat saja. Kata Nabi, itu lebih baik dari 2 ekor onta. Kalian baca atau belajar Al-Quran 3 ayat, itu lebih baik daripada 3 ekor onta. Bapak kalau di perusahaan kira-kira 1 hari berapa ayat baca Quran? Hello. Nah kalau belajar, kan ada hari Kamis tuh belajar tahsin apa katanya. Belajar 2 ayat saja, 3 ayat saja, bawa ke rumah 3 ekor onta, Pak. Ibu nanti jangan kaget ya, suaminya banyak ontanya. Karena belajarnya banyak. Andaikan dalam bentuk rupiah, kaya suaminya ini. Nah ini menunjukkan bahwa masjid ini adalah tempat belajar. Waktu belajar di masjid paling tepat kapan? Pagi. Dan saya dan teman-teman sudah memulai. Ada, atau sekarang lagi di perusahaan SGS di kawasan itu, karena dia ada shift-shiftannya. Jadi mulai belajar tuh jam 6. Kemudian selesainya itu jam 7 kurang 15. Jadi sekian orang tuh berangkat dari rumah itu setelah subuh. Karena ngejar jam 6 harus belajar. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Materi yang diajarkan apa? Al-Quran. Insya Allah teman-teman yang seperti ini ontanya banyak di rumahnya. 1. Nah ada hadis. Ternyata di masjid ini harus ada majelis khusus. Kalau di PT perusahaan Pak, di masjid apa majelis yang spesial di sana? Penyimpanan spesial. Majelis apa? Ibu-ibu. Ada ibu-ibunya enggak? Belum ada ya? Materinya harus spesial juga. Misalnya apa? Ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ijtama'a qaumun." Jadi ada sekelompok orang, harus banyak orang nih. Fi baitin min buyutillah, dan dia berada di masjid, di rumah Allah kan. Jadi ada orang kemudian tempatnya di masjid. Apa pekerjaannya? Apa perbuatannya? Yatsuna kitabullah. Mereka mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Ini bahasa saya. Dalam masjid sebesar apapun itu harus ada majelis khusus dan materinya harus khusus. Di antaranya adalah Al-Quran. Harus ada. Jadi jangan dipandang sesuatu yang enteng untuk materi Al-Quran ini. Walaupun cuma belajar khohihu, nggak jadi masalah. Walaupun hanya belajar misalnya abatasa, nggak jadi masalah. Kita sudah menunjukkan ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
ada majelis khusus, memang harus kita prioritaskan, dan materi khusus, yaitu Al-Quran, minimal Al-Quran. Yang ketiga, bila perlu ada jadwal hari khusus. Dari mana kita mengatakan ada hari khusus? Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilmu, ungkapan Abi Wa'il tentang sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abu Wa'il, kana Abdullah yudzakirun nas fi kulli khamisin. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini ngajarin orang ini setiap hari Kamis. Nah, ada jadwal tertentu, Pak. Kita kayaknya udah betul ya, hari Kamis ya. Hari lain nggak jadi masalah. Tapi yang paling penting itu ada hari khusus. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman. Ada seorang yang komen, yang punya usul. Wahai Abu Abdurrahman, ini panggilan untuk Abdullah bin Mas'ud. Lawanitu annaka dzakartana kulla yaumin. Sebenarnya kami berharap kamu ini ngajar kami setiap hari. Nah, ini permintaan orang yang semangat ini. Bolehkah kita belajar setiap hari? Boleh. Tapi hebatnya Abdullah ibn Mas'ud berkata apa? Kata beliau, amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umallikakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha mukhafatas sammati alaina. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud ini enggak mengiyakan orang yang kepingin dilayani setiap hari? Karena dia khawatir orang ini jemu, bosan. Dan inilah juga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sistem belajar itu, jangan sampai kita semua mau diberikan dan semua hari disibukkan. Hari ini fikih, besok tauhid, besok ngaji lagi tafsir, besok ngaji lagi ilmu faraid, besok lagi. Jadi tanpa berhenti. Apa yang terjadi? Bosan. Atau terjadi ilmu menumpuk, tidak ada amalan. Dan ini berbahaya bagi kita yang punya semangat itu. Makanya ada tadi yang 4 hal ini, saya bilang Ar-Rabbaniyun ini menjadikan kita kuat sebagai dai. Pertama, kita belajar. Yang kedua, kita berpikir bagaimana cara mengamalkan yang kita ketahui. Yang ketiga, kita hendaklah menyampaikan itu. Yang keempat, sabar. Nah, sementara kita kan mungkin belajar. Perhatikan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami tidak mau menambah hafalan sebelum kami mengamalkannya. Kalau kita ini selesai, pindah ke kitab ini, walaupun tak jadi masalah. Tapi gerakan untuk merubah diri kita ini sepertinya lambat. Dalam bahasa orang, kita seperti kayak keledai yang membawa kitab banyak, tapi dia tidak punya ilmu. Maka Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad, saya kutip pendapat dia ini, kalau kita sudah belajar, maka upayakan 7 hal harus ada di dalam jiwa kita. Ini untuk koreksi saya dan kita semua.
Apa kata beliau? Pertama, hendaklah yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Setelah belajar, ada muncul takut yang amat sangat kepada Allah. Semakin banyak belajar, semakin takut. Ini ukuran. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Semakin dia belajar, maka semakin merasa bodoh dirinya. Ini orang hebat nih. Orang berilmu itu ketika dia makin banyak belajar, maka semakin merasa bodoh. Bukan makin merasa, kan saya sudah belajar, kan saya sudah selesai kitab A, kitab B. Orang berilmu manakala dia mengetahui kelemahan-kelemahannya, semakin banyak belajar, semakin dia merasa tidak sempurna. Itu jadi orang berilmu. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Semakin banyak belajar, dia semakin paham cara beribadah yang sempurna. Makin ikhlas, makin sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Karena hari ini kita mengalami masa di mana misalnya SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, tapi mereka nggak paham bagaimana cara ibadah sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Lihat saudara, titel, pangkat dan jabatan yang ada di belakang namanya atau di setelah namanya, tapi dia nggak mengerti mana amalan sunnah, mana amalan yang menyalahi sunnah. Orang berilmu itu dia makin paham cara belajar. Nah Bapak, kita semua ini yang lama belajar kira-kira makin ngerti gak cara beribadah? Koreksi sholatnya. Kalau kira-kira sholat kita sudah copy paste beneran dari Rasulullah, berarti ilmu kita sudah pas itu. Tapi kalau kita masih ego dengan bacaan dan gerakan kita, sementara Nabi mengajarkan demikian dan kita salah, berarti kita tidak bisa dikatakan orang yang berhasil dalam belajar. Yang keempat, orang yang belajar ini wa yuqallilu min rahbatika fid dunya wa yazidu fi rahbatika fil akhirah. Orang berilmu itu dia semakin cinta kepada akhirat. Orientasinya itu semua kepada akhirat. Tapi kalau ada orang belajar, dia kuliah A, kuliah B, kuliah C, makin gila dengan dunia, maka tidak bisa dikatakan sukses dalam pelajarannya. Jadi dia makin cinta kepada akhirat, bukan makin gila kepada dunia. Yang terakhir, wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Hatinya terbuka mengenali penyakit-penyakit amal. Misalnya dia makin ngerti sum'ah, kalau udah beramal suka ngomongin amalnya ke orang lain. Makin ngerti dia, sehingga amalnya terjaga. Itu ciri-ciri orang berilmu. Kalau dia tinggi, sering belajar, tapi nggak ngerti penyakit amal, kepinginnya orang tahu dia banyak belajar, dia bukan orang yang berhasil dalam belajar. Nah, jamaah Allah muliakan, kembali kita kepada sini, bahwasanya masjid ini mampu menyediakan hari khusus. Sederhana saja. Misalnya kalau Kamis, konsistenkan Kamis. Kalau misalnya Senin, konsistenkan Senin, atau Senin Kamis.
Karena kita punya keterbatasan untuk menangkap ilmu. Ya, apalagi di sela-sela kita yang amat sangat sibuk, tentu nggak bisa digunakan semua. Satu sisi untuk bekerja full, satu sisi untuk belajar full. Kita lihat nanti teladan para ulama dari kalangan salafus saleh. Nah, ikhwan fillah Allah muliakan, dalam masjid itu harus ada majelis ibu-ibu. Di perusahaan, di PT itu apa, masjid ada nggak majelis ibu? Ada ya? Masya Allah, harus ada ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Imam Bukhari, di mana seorang wanita qalatin nisa ulil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum ibu-ibu pernah mengadu kepada Nabi. Kata ibu-ibu, ghalabana 'alaikar rijalu faj'al lana yauman min nafsika fa wa'adahunna yauman liqidiyahunna fihi. Kata ibu-ibu, kaum bapak-bapak ini telah menghabiskan waktu kamu wahai Rasulullah dari kami. Tolong tentukan satu hari khusus dari agenda Anda untuk kami. Nah, ini maksudnya dalam masjid itu harus ada majelis ibu-ibu. Apa yang diajarkan di majelis ibu-ibu ya barangkali sesuai dengan mereka. Ibu-ibu kalau masalah fikih mungkin ya fikih wanita, ini sederhana gitu ya. Tetap juga belajar Al-Quran. Fikih wanita paling tidak seperti itu, atau akidah dasar ya, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan seterusnya. Itu materi yang disampaikan kepada ibu-ibu. Nah, masjid itu harus tersedia majelis untuk para pendatang. Walaupun ini kita mungkin lagi merintis ya, apalagi di masjid perusahaan saya kira tidak gampang untuk melakukan hal ini. Disediakan majelis untuk para pendatang yang dia sebentar berdomisili atau mungkin dia kepingin lama, mungkin mondok lah kalau bahasa kita. Jadi dulu Malik bin Al-Khuwairi berkata, kami pernah mendatangi Nabi ketika kami masih muda sejajar umurnya. Kami bermukim di samping beliau ini selama 20 malam. Ini di masjid ini. Maka Rasulullah yang arif, yang lembut, ketika beliau memperkirakan kami sudah rindu kepada istri-istri kami, beliau pun menyuruh kami untuk kembali dan mengingatkan istri kami untuk membimbing mereka. Saya menangkap pesan dari hadis ini. Kalau kita punya program sifatnya pengajaran, apapun itu mata pelajarannya, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, menguatkan bahwa yang belajar itu harus ngerti apa yang dipelajari. Yang kedua, diupayakan yang dia pahami itu tersampaikan kepada keluarga. Nah, gimana cara melakukan dan cara ngecek dua program ini? Dia yang belajar harus ngerti. Yang kedua, dia harus punya tugas untuk menyampaikan minimal kepada keluarga mereka, supaya ada gerakan perubahan, Pak. Bukan perubahan satu, bukan. Gerakan perubahan beneran. Karena kalau suami itu tahu dan tidak disampaikannya kepada keluarganya, ilmu akan berputar di situ saja. Karena gerakan dakwah adalah gerakan perubahan, maka masjid mampu menjadikan orang yang belajar itu paham. Setelah itu bikin PR, tugas Anda itu ajarkan kepada keluarga. Saya beberapa kali menemukan model pembinaan kayak begini. Ketika suaminya ngaji, istrinya ngaji. Termasuk saya di sini.
Saya punya binaan namanya pembinaan pasutri. Jadi yang belajar itu masih kayak bapak-bapak lah, masih muda-muda gitu. Tapi istrinya ada di samping. Dan materinya itu materi keluarga. Supaya apa? Dalam membangun rumah tangga itu tidak hanya suami yang punya ilmu, tapi istri itu juga punya ilmu. Dan ilmunya itu sama dalam satu waktu. Nah, ada juga majelis yang kita sediakan untuk mereka yang belajar lama. Nah, ini seperti kasusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau lama tuh di masjid. Tapi ini saya kira kalau di masjid kita mungkin perlu perjuangan kali. Ya kita bisa berbuat ke tempat yang lain lah saya kira. Karena kalau menyediakan tempat di tempat kita untuk waktu yang lama, nanti repot. Ini yang saya sampaikan. Sesibuk apapun kita sebagai A, sebagai B, maka harus menyisihkan waktu untuk belajar di masjid. Capek? Iya. Lelah? Iya. Siapa yang nggak bilang lelah kalau kerja? Rindu sama keluarga? Iya. Apalagi malam mau tidur, istri udah WA, Abi jangan lupa cepat pulang, Umi lagi bikin soto misalnya. Cepat pulang itu. Maka upayakan sesibuk apapun kita yang di perusahaan, di tempat kerja, luangkan waktu untuk belajar di masjid. Apa dalilnya? Amalan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, orang besar, orang hebat. Kata dia, aku punya tetangga dari kalangan Al-Ansar, dan kami ini saling bergantian datang kepada Rasulullah SAW. Kalau hari ini dia belajar kepada Rasulullah dan saya tidak belajar, maka tetangganya tadi ketika datang ke rumah itu langsung menemui Umar untuk menyampaikan apa pesan Rasulullah. Sama halnya ketika Umar pergi ke sana ke Rasulullah dan tetangganya diam di rumah, ketika Umar kembali ke rumah, dia langsung mendatangi tetangganya untuk menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini juga bisa kita bikin. Kalau misalnya kalau bapak lah, contoh nih, agar ilmu ini tidak ada yang bolong di dalam bahasa saya ini. Semua sebagian besar lah kalau tidak, sebagian besar misalnya DKM terus, atau sebagian besar orang yang aktif sebagai jamaah, dia bisa menyerap ini. Kira-kira gimana metodenya? Ini sip 1, ini sip 2, contoh sederhana. Kira-kira gimana metodenya? Yang pas. Ini pernah saya sampaikan ke namanya Pak Rahmat, dia salah satu pengurus masjid yang ada di perusahaan, tapi bukan Toyota bukan. Saya bilang begini, bisa nggak kalau imam atau khotib itu ketika dia pulang itu dipesankan? Apa pesannya? Pesannya adalah bikin coretan atau bikin tulisan kira-kira 5 baris di HP. Jadi ringkasan dari khotib atau ringkasan dari nasihat dia, ceramah dia. Ini berpengaruh sekali untuk mereka yang tidak datang. Nanti di-share di grup. Pendek-pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Misalnya 5 baris, 6 baris, isi apa poin penting yang disampaikan oleh ustaz itu. Kalau di kita ada jarang kayak gitu. Adanya rekaman itu susah dengarnya, itu perlu waktu, terlalu panjang. Sampaikan ke ustaznya saja. Ustaz bikin coretan dikit, bikin WA singkat. Jadi ada beberapa, pertama definisi, yang kedua dalil, yang ketiga urgensi,
Yang keempat cara mencapainya. Yang kelima adalah teladan ulama salaf terkait itu. Saya beri contoh. Misalnya temanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Dalilnya apa? Pentingnya orang ikhlas itu apa? Bagaimana cara meraih ikhlas? Dan teladan ulama dulu ikhlas itu seperti apa? Cukup itu saja. Itu di-share kepada guru. Ini bisa kita amalkan dalam rangka mengikuti ini, supaya orang yang tidak masuk ke bagian ini. Wallahu a'lam, tapi saya nggak bisa memaksa ya. Silakan saja. Ini giat ya saya. Tidak jadi memberatkan Ustaz. Gimana? Bahwa ini memberatkan Ustaz merasa berat. Anak berusuluzon Ustaz yang paham itu bagian daripada amal soleh, insyaallah. Bisa Ustaz? Ya, jadi pendek-pendek saja, singkat-singkat begitu. Enggak usah tulisan dia semua capek dia, singkat-singkat saja. Taib, yang terakhir, masjid ini adalah tempat waktunya sudah habis ya. Sedikit lagi Pak ya. Masjid ini tempat pelaksanaan ibadah. Ada ungkapan Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim Tanzil bahwa masjid ini adalah tempat ibadah, tempat sholat, tempat berzikir. Dan dalam melakukan hal ini harus ikhlas. Saya sampaikan keutamaan kita yang sholat di masjid ini. Tadi sudah ada penjelasan sekilas. Diangkat derajat kita, dihapus dosa kita, dianggap kita mengerjakan sholat selama kita berada di masjid, dan kita didoakan oleh malaikat. Jadi kalau harus pulang kerja, jangan lupa tentang masalah ini. Diangkat derajatnya, dihapus dosa kita, kemudian dianggap mengerjakan salat dan didoakan oleh malaikat. Kemudian sebesar sesibuk apapun kita harus ada salat jamaah di masjid. Jangan tinggalkan. Nabi bersabda, tidaklah dua orang di satu desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Jadi harus ada jamaah. Kalau ingin rumah kita, ingin warga kita, ingin perusahaan kita, mereka semua punya satu wajah, tidak berwajah dua, maka ajak dan biasakan mereka untuk sholat berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq." Aku melihat orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali mereka ini orang munafik, dan munafiknya munafik tulen. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis-saffi. Kalau orang dulu, karena pentingnya jamaah itu, bahayanya kalau meninggalkan jamaah itu sampai mereka berupaya untuk mendatangkan temannya ke masjid. Nah, kita berharapkan satu lingkungan kantor, kan gak mungkin dia berbuka dua. Kepinginnya semua kita ya jujur, terhindar daripada kemunafikan, maka upayakan gerakan sholat berjamaah ini terus dijalankan. Nah, itulah Bapak Ibu Allah muliakan. Yang terakhir, kalaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sholat, apa gunanya? Kalaupun kerja berpenghasilan seambrek, kalau tidak sholat, apa manfaatnya? Kalaupun berpangkat tinggi, disanjung sana sini, kalau tidak sholat, apa untungnya? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah kepada Ustaz dan pada kajian pada malam hari ini. Sesi selanjutnya kami berikan kesempatan kepada peserta daurah dari Ikhwan Abdul Ahmad untuk memberikan soal yang kemudian akan dijawab oleh Ustaz. Kami berikan kesempatan kepada Ikhwan 2 pertanyaan dan Akhwat 2 pertanyaan.
Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu dari Ikhwan bisa bertanya langsung melalui mikrofon, dan untuk apa biasa gunakan dengan secara kertas diserahkan kepada Ustaz langsung, boleh kepada persilakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudi Ustaz mau menanyakan dua hal. Yang pertama, tadi terkait Ustaz sampaikan bahwa fungsi masjid tidak hanya untuk ibadah ataupun pengalaman, tapi bisa juga di hal yang lain yang membuat angin perubahan untuk masyarakat. Dalam hal ini bisa juga berfungsi ke arah pendidikan, pusat pendidikan, mungkin juga sosial ataupun ekonomi dan bisnis. Pertanyaan pertama saya adalah terkait dengan fungsi masjid sebagai pusat untuk meningkatkan ekonomi dan bisnis umat Islam. Mau menjelaskan dari memperbolehkan dan juga batasan apa saja yang boleh dilakukan dalam hal tersebut. Poin pertama. Poin kedua, tadi sampai memang DKM itu mempunyai tantangan untuk bisa membuat ketertarikan generasi muda. Seperti kita ketahui, generasi muda dilahirkan ya dengan milenial dan juga Gen Z. Kalau yang pernah saya baca kira-kira ada 56% cukup banyak. Tadi disampaikan bahwa DKM itu harus membuat suatu proposal activity, melakukan dengan tepat, dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, pertanyaan sederhananya adalah bolehkah diberikan contoh yang simpel konkret, kira-kira aktivitas atau proposal aktiviti apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membuat generasi muda itu interesting untuk bisa involving atau terlibat dalam kegiatan pembangunan masjid. Kurang lebih itu dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Ustaz bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Ikhwan. Baik, jazakumullahu khairan atas dua pertanyaannya. Saya membuat tulisan dulu yang saya kira harus direlevansikan kembali kalau hari ini. Karena tulisan ini ketika kita masuk kuliah masih S1, tapi kira-kira poin ini yang saya tulis, bahwa fungsi masjid ini diantaranya pusat ibadah, tempat musyawarah, pusat pembinaan dan pendidikan, latihan dan mengatur strategi bakat perang, pusat kegiatan sosial, pusat data dan penelitian yang tadi, pusat pemberdayaan ekonomi, pusat pemberdayaan ekonomi. Sekali lagi, ini teori yang kita tulis, tapi ini saya kira perlu diupdate kembali, diupdate kembali. Nah, tulisan kita ini menginspirasi banyak masjid, walaupun kita bukan pelakunya, tapi cukup menginspirasi orang. Misalnya masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Jadi langkah kita sebagai pengurus itu
memberikan pemahaman akan manfaat pemberdayaan masjid untuk bangkitnya ekonomi umat, dimulai dari pengurus dan seterusnya. Jadi pahamkan pengurus masjid bahwa ekonomi ini bisa bangkit dengan cara bersentuhan dengan masjid, atau bikin program ekonomi yang dilahirkan dari masjid, atau dikelola dan dikontrol oleh masjid, walaupun tidak di masjid, tapi pengontrolannya oleh masjid, penggagasnya masjid, dan seterusnya itu adalah masjid. Ya. Yang kedua, ini dulu kenapa kita nomor 2 mengatakan begini, mensentralkan penerimaan dan penyaluran ZIS di dan dari masjid, karena dulu kita melihat mungkin ini saya tidak tahu ya, tapi beberapa wilayah kita temukan orang tuh kalau menerima atau menyalurkan infak, zakat dan sedekah itu bukan di masjid atau bukan dari masjid, tapi ke tertentu tuh, orang tertentu, tokoh tertentu dan seterusnya. Maka kita menulis yang kedua ini, sentralkan penerimaan dan penyaluran ZIS. Dan sekarang saya melihat di mana-mana begini. Jadi masjid itu tempat penerimaan dan juga penyaluran. Walaupun sekarang mungkin kita ada hukum namanya Baznas ya, ada hukumnya itu, jadi nggak sembarangan juga masjid atau mushola mengumpulkan dan menentukan zakat, infak dan sedekah. Kemudian menginventarisir kegiatan ekonomi yang memungkinkan dilakukan di sekitar masjid atau oleh masjid di tempat yang lain. Nah ini kan masih teori yang lama nih, bikin wartel. Kalau sekarang nggak ada lagi. Tapi ini konsep yang lama ya. Operasi, saya kira dia masih ya, walaupun tempatnya tidak di masjid. Tapi paling tidak tadi dia digagas oleh masjid, dikontrol oleh masjid dan seterusnya. Tabungan kurban, nah ini kan bisa kita kelola di masjid. Mengundang ahli ekonomi untuk lebih mematangkan sistem manajerial, kemudian mencari investor. Tapi itu dosen-dosennya saya kira diupdate kembali saja ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Nah, bagaimana batasan kita tempat ya di masjid ini? Kita sepakat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang seseorang itu berjualan dan mencari barang yang hilang di atau dari masjid. Sepakat pada situ jelas. Maka kita menentukan wilayah masjid itu batasannya mana. Sepakat situ saja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masjid batasannya itu adalah semua bangunan mulai dari teras terus sampai ke dalamnya itu masjid, berarti di luar teras bukan masjid. Tapi kalau kita membahasakan misalnya semua pagar ini yang dipagar dan di dalamnya itu adalah masjid, berarti di luar sana boleh jualan, boleh berdagang. Begitu saja bahasa. Jadi kesepakatan apa itu masjid. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi? Generasi muda untuk bisa terlibat dalam kegiatan. Ya, baik, barakallahu fiik. Ada problem. Ini saya sampaikan.
Jadi ada problem yang satu itu masalah manajemen, yang kedua dhafun fil imamati wal khitabah. Problem masjid itu adalah masalah imam dan khatib. Yang ketiga adalah masalah jamaah. Yang keempat adalah masalah wakas. Nah, yang kelima ini dhafun fi awsar syabab, dalam masalah pemuda, kaula muda. Ini problem kita. Di mana-mana kita mengalami kasus ini, ya. Tidak hanya di kampung juga sudah mulai di anak muda kok pada hilang-hilang. Nah, apalagi kalau di kota yang mereka mungkin banyak belajar di tempat-tempat tertentu, ya masjid kadang-kadang diisi oleh sebagian kecil saja anak muda. Nah, bagaimana kita sebagai pengurus masjid ini agar para pemuda tertarik dengan kegiatan masjid? Di antara langkah ini mungkin kasus saja, kita kasus saja. Jadi ada kegiatan misalnya sifatnya yang momen, yang apa bahasanya itu, kayak katakanlah ada Ramadan, apalagi liburan akhir tahun, apalagi biasanya saat Februari, 14 Februari, biasa begitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyentuh itu kita libatkan pemuda, remaja. Contoh misalnya, ini sudah kita lakukan 14 Februari, anak muda secara umum itu dia senang dengan acara Valentine. Maka anak muda yang sudah kita bina, kita gerakkan mereka bagaimana teman-temannya ini tidak terlibat dalam gerakan Valentine ini. Di antaranya kita lakukan apa? Kamu jadi panitia kecil pengajian yang temanya adalah seputar Valentine. Itu di antaranya. Jadi libatkan mereka dalam hal-hal tertentu. Nah, bisa juga dan pernah juga kita melakukan kayak begini, pengajian remaja. Tapi pengajian remaja ini kalau bisa yang ngisi itu jangan orang tua, kecuali untuk muqaddimah saja atau penutup saja. Jangan dari awal sampai akhir itu tua, karena anak muda itu kadang-kadang nggak nyambung dengan perkataan dan hati orang tua. Nah, kita kan ketua atau masjid atau pengurus masjid itu mentang-mentang kita sebagai pengurus masjid semua kita mau isi. Padahal yang audiennya adalah anak muda. Nah, libatkanlah orang muda juga untuk mengajar mereka. Itu yang biasa kita dan pernah kita lakukan. Bahkan saya sekarang sudah mulai pengajian pembinaan per kelompok, ini bahasa saya saja. Jadi pembinaan pasutri. Ada besok hari Ahad itu setiap asar pembinaan janda. Khusus janda itu nggak boleh ngaji sama saya di hari itu kecuali yang janda. Besok hari Ahad itu habis asar. Ada pembinaan ummahat khusus dan memang sudah sepuh-sepuh, nggak ada itu yang belum nikah, semua sudah pada nenek-nenek semua. Ada itu pengajian ummahat tapi nenek-nenek. Ini saya sudah mulai membahasakan begitu. Cuma memang materinya itu khas. Misalnya kalau ibu-ibu yang nenek-nenek, materinya apa? Materinya tentang uban, materinya tentang kematian. Kira-kira gitulah. Ya karena kan uban kan pasti identik dengan meninggal dunia kan, kira-kira gitu. Dalam analisa tafsir begitu ya. Ya asyaibu alamatul mauti, kan begitu. Uban itu tanda sebentar lagi orang akan meninggal.
Ustaz, kalau ngomong masalah uban, jamaah ikhwan pada saya semua. Masya Allah. Saya punya materi uban Pak, masalahnya. Uban. Ini kan jadi dengan mengelompokkan itu kayaknya pas begitu. Orang yang sudah ubanan materinya uban. Orang yang ibu-ibu yang janda materinya motivasi hidup. Gitu kan. Ya, kira-kira gitulah. Allah khusus. Nanti khusus ada lagi materi ta'adud. Cukup Pak. Lagi Ustaz, baik. dari awal Ustaz. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang kurang menentukan. Baik, ini ada pertanyaan barangkali terkait hadis tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau khususkan harinya satu hari Kamis. Berlakukah untuk anak-anak? Ya, berlakukah untuk anak-anak? Nah, tentu ini tidak secara general. Jadi mentang-mentang Abdullah ibnu Mas'ud mengkhususkan hari Kamis saja, kemudian kita mengatakan berarti hari lain nggak boleh dong, bukan begitu kesimpulannya. Tapi paling tidak orang yang belajar semangat full, gitu ya, setiap hari itu, maka kemungkinan besar merealisasikan ilmunya itu tipis. Tentu berbeda dengan anak-anak TPA misalnya, anak kita yang usia TK, kemudian SD, SMP, SMA dan seterusnya, berbeda dengan kita yang sudah punya kesibukan seambrek. Maka mereka nggak jadi masalah punya kemampuan yang kuat belajar setiap hari. Tapi kita karena keterbatasan penangkapan, terbatasan mungkin kesanggupan, maka asalnya itu jeda waktunya harus ada. Allahu a'lam. Baik, syukur Ustaz untuk bagian sesi pada malam hari ini bisa Ustaz rangkum, kemudian selanjutnya setelah langsung ditutup pertanyaan pada malam hari ini. Kemudian nanti setelah kajian selesai, kami harapkan seluruh jamaah, seluruh peserta kita bisa sesi foto bersama dengan Ustaz untuk dokumentasi kita pada dalam hari ini. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu amanah yang Allah berikan itu diantaranya kita adalah pengurus masjid. Itu amanah. Kita dipercayai oleh jamaah untuk menjadi imam dan khatib. Kita pun juga merasa diamanahi sebagai makmum atau sebagai jamaah yang harus bekerja sama dengan pengurus kita. Masing-masing kita harus giat, satu, memakmurkan masjid dengan mengamalkan 12 amalan tadi yang pernah saya sampaikan. Yang kedua, hendaknya kita menjadikan masjid ini terminal untuk menjadikan kita lebih mulia dunia dan akhirat. Yang ketiga,
sesibuk apapun kita, jangan lupa bahwa orang besar dulu dia menjadi orang lebih besar, budak menjadi orang bebas, merdeka, dan dijamin masuk surga lantaran mereka terbina dan tersentuh oleh masjid. Yang terakhir, jangan lupa jadikan masjid ini sebagai cara untuk merubah orang lain, termasuk juga kita. Itu poin yang bisa saya sampaikan, dan jangan berhenti dari ngurus masjid. Kira-kira gitu. Kalau ada yang tidak tepat, mohon kiranya dimaafkan. Kalau ada kebaikan yang bisa disampaikan, lanjutkan kebaikan itu. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, jangan lupa watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, terus digalakkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil, sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin.